Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan lingkungan dan contoh-contohnya. Pendekatan dan strategi pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu untuk mengalokasikan dan memanfaatkan lingkungan secara optimal untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan berpijak dari 3 titik yang berbeda. 1. Lingkungan fisik. 2. Sosial. 3. Interaksi dari keduanya. Secara umum, terdapat 5 pendekatan pengelolaan. 1. Pendekatan ekologis. 2. Pendekatan ekonomis. 3. Pendekatan teknologis. 4. Pendekatan sosiokultural. 5. Pendekatan sosial politik. Pendekatan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan. Pendekatan sosiokultural yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan lingkungan yang dapat ditempuh melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan monolitik dan pendekatan integratif. Ruang lingkup keadaan sekitar lingkungan kependudukan. Manusia tidak dapat hidup sendiri, segala hal melibatkan 2 orang atau lebih. Nah, melibatkan orang lain berarti sosial. Individu dan masyarakat, kelompok sosial, hubungan makhluk dengan lingkungan, penduduk dan sumber daya alam. Permasalahan lingkungan dan kependudukan. Masalah lingkungan hidup adalah suatu persoalan yang dihadapi semua bangsa di dunia, baik bangsa yang maju dan berkembang. Contoh masalah-masalah yang dihadapi diantaranya: 1. Jumlah penduduk mempengaruhi keseimbangan lingkungan. 2. Pendidikan sumber kekayaan lingkungan sebagai bahan pemenuhan kebutuhan hidup. 3. Teknologi selain dapat membawa kesejahteraan, dapat pula membawa bencana. 4. Adanya pabrik dari berbagai industri akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. WHO telah menetapkan 4 tingkat pencemaran. 1. Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian kepada manusia. 2. Pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi ringan pada panca indera. 3. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit kronis. 4. Pencemaran yang sudah besar sehingga menimbulkan gangguan dan menyebabkan sakit parah, bahkan kematian. Pendidikan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kependudukan diantaranya: 1. Aspek kognitif. 2. Aspek afektif. 3. Aspek psikomotor. 4. Aspek minat. Fungsi pendidikan lingkungan hidup terhadap kependudukan. 1. Mengembangkan pengetahuan tentang adanya hubungan timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup. 2. Mengembangkan sikap positif terhadap pembentukan lingkungan hidup yang serasi yang menjamin kelangsungan hidup manusia. 3. Mengembangkan partisipasi aktif dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk dan kelestarian lingkungan hidup.